atmosfer sejuk tenang, santri belajar penuh semangat, kitab suci jadi pegangan, menghadapi dunia tanpa takut. Dengan iman hati kuat, ilmu jadi perisai hidup. Kita hadapi segala rintangan tanpa gentar, tanpa ragu. Santri Nurul Ikhlas berdiri teguh di setiap langkah hadapi zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ila Menulis Arab pada pembahasan belajar kaligrafi khat diwani, dan materi pada kali ini yaitu pembahasan huruf kaf. Huruf kaf pada diwani semuanya wajib ada kanopinya. Bentuknya seperti ini. Kalau di khat nasi yang ada kanopinya hanya pada awal sambungan dan tengah sambungan, sementara huruf tunggal dan huruf akhir huruf kaf tidak ada kanopinya. Tapi kalau pada diwani, baik di awal, di tengah dan di akhir wajib ada kanopinya. Bentuk kaf itu seperti huruf lam. Bentuknya seperti ini. Cara penulisannya, dari sisi atas tarik agak ke kanan bawah, melengkung, kemudian tarik lagi ke atas, kemudian kembali lagi, dan dikasih garis ke bawah seperti ini, dikasih dasi, dikasih hamzah di tengah untuk tunggalnya, kemudian wajib dikasih kanopi. Ini huruf kaf pada khat diwani. Cara buatnya dimulai dari sini. Saya ulangi lagi, dimulai dari sini, tarik agak ke kanan bawah, tidak nyampe garis bawah, kemudian belok ke kiri, melengkung, tarik ke atas lagi, kemudian tarik ke kanan agak datar dan melengkung ke atas, kemudian dikasih hamzah di tengah dan dikasih kanopi agar tidak panas. Ini huruf kaf tunggal. Kemudian kaf berada di awal sambungan. Kaf ketika berada di awal sambungan, yang dipergunakan yaitu hanya ininya saja tanpa mengikut sertakan hamzahnya. Kaf di awal sambungan seperti ini, kemudian huruf setelahnya, kemudian kanopinya. Ini pada awal sambungan, kemudian dasinya jangan lupa dikasih dasi. Dipisah, maksudnya tidak dijadikan satu, bentuknya seperti ini. Ini kaf pada awal sambungan. Juga bisa dibuat seperti ini ketika bertemu dengan huruf alif atau huruf lam di awal sambungan. Bentuknya seperti ini. Kemudian kanopinya di sini.
Ini untuk awal sambungan. Kaf di tengah sambungan juga sama, hanya bedanya yaitu ada huruf penyambung di sebelumnya. Kaf di tengah sambungan, huruf sebelumnya, kemudian bedanya di tengah yaitu tidak ada dasinya. Ya, seperti ini. Kemudian langsung kanopinya. Ini ketika berada di tengah sambungan. Atau menggunakan yang nomor 2. Yang nomor 2, huruf sebelumnya dari bawah, berarti dari bawah, kemudian kaf yang model nomor 2 agak melengkung ke belakang, kemudian seperti ini. Ini ini huruf kaf. Di tengah sambungan. Kemudian pada akhir sambungan yaitu sama dengan bentuk tunggalnya. Pada akhir sambungan sama dengan bentuk tunggalnya. Huruf sebelumnya, kemudian bentuk tunggalnya yaitu cuma tidak ada dasinya. Ini ada hamzahnya pada akhir sambungan. Ini adalah kaf pada akhir sambungan. Huruf kaf di akhir sambungan juga bisa dibuat seperti ba. Ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk seperti huruf tunggalnya, kemudian juga bisa dibuat seperti ba. Bentuknya seperti ini, memanjang. Wadahnya sama dengan ba, cuman bedanya tidak menggunakan titik, akan tetapi menggunakan hamzah di tengah. Seperti ini. Kemudian juga ditambah dengan kanopi. Ini. Pada akhir sambungan kaf juga bisa dibuat seperti ini. Contohnya adalah huruf kaf yang di awal sambungan, itu seumpamanya kaf dengan nun, kana. Kaf dengan nun, kaf dengan nun, ini kaf di awal sambungan. Kemudian kaf yang bertemu dengan alif atau lam, bertemu dengan alif, bentuknya menggunakan bentuk yang nomor 2, yaitu bundar. Jika bertemu dengan alif dan bertemu dengan lam,
atau bertemu dengan lam. Seperti ini. Kaf, ini kafnya yang bentuk bundar, tinggal nambah ininya. Ini kalau bertemu dengan alif. Kalau bertemu dengan lam sama seperti ini, cuma tinggal meneruskan ininya. Intinya kaf ketika bertemu dengan alif dan bertemu dengan lam bentuknya dibuat bundar, tidak seperti ini lagi. Kemudian kaf di tengah, yaitu kaf di tengah lakum, lam, kaf dan mim. Lakum, lam, kemudian kaf, mim. Lam, kaf, lam, kaf dan mim. Ini kafnya, ini lam. Pemberian dasi seperti ini itu hanya dilakukan pada awal sambungan saja, baik huruf lam, huruf nun, huruf kaf, huruf-huruf yang berdiri seperti ini ditambahi dasi itu hanya berlaku di awal sambungan saja. Sementara di tengah dan di akhir sambungan tidak perlu dikasih dasi lagi. Contohnya ini huruf lam, tidak perlu dikasih dasi lagi. Kalau di awal sambungan maka dikasih dasi seperti itu. Kemudian lakum, lam di akhir sambungan. Pada akhir sambungan, kaf di akhir sambungan ada dua. Yang pertama yang bentuk seperti huruf tunggalnya, yaitu seperti lam di akhir sambungan, seumpamanya lakah. Lakah bisa dibuat seperti ini. Lakah bisa juga dibuat seperti ba panjang. Ini laka dibuat panjang seperti ini. Bisa dibuat seperti itu. Tinggal memilih mau menggunakan yang panjang atau menggunakan yang pendek, sama saja. Saya rasa untuk kaf sangat mudah, hanya tinggal memperbanyak latihan saja. Semakin sering latihan, maka tulisan kita akan semakin baik. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.